Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Resya Safa Felisa dari kelas 12 MIPA 2 dengan nomor ujian 12M201. Di sini saya akan membawakan tema ceramah tentang berhijab itu wajib untuk memenuhi nilai ujian praktik agama Islam. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan syafaatnya kepada kita semua, sehingga kita, terutama saya, bisa membawakan tema ceramah untuk ujian praktik hari ini. Salawat teratur salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita sampai zaman terang benderang sampai saat ini. Materi saya hari ini yaitu tentang hijab. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, hijab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslimah ketika sudah mengalami fase balik. Hukum hijab itu sendiri adalah wajib, seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari dadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Firman lain yaitu pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang pertama, kita mudah dikenali sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, karena orang-orang pasti tahu yang memakai jilbab itu adalah pasti seorang muslim dan dia beragama Islam. Yang kedua, itu adalah kita tidak mudah untuk tergoda oleh laki-laki, atau maksud itu nggak mudah digoda sama laki-laki lain karena kita menjaga agar hasrat laki-laki itu tidak timbul dengan berhijab itu sendiri. Dan yang ketiga itu manfaatnya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jalani. Masih banyak sekali orang atau muslimah yang masih senang untuk mengumbar aurat mereka, seperti masih senang untuk mengumbar rambut mereka, mengumbar dada mereka, mengumbar paha mereka, mengumbar lekukan tubuh mereka yang mereka anggap adalah biar terlihat cantik atau mungkin yang lainnya. Banyak sekali wanita yang sulit untuk diajak berhijab. Sebenarnya, mengingatkan sesama muslimah untuk berhijab itu adalah tujuan yang sangat baik, karena berhijab sendiri itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslimah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali alasan-alasan perempuan yang diajak untuk berhijab. Contohnya seperti, ngapain sih berhijab, panas tahu, pakai pakaian kayak gitu panas banget, apaan sih norak, jadi kan bajunya gak keren, jadi norak banget kayak ibu-ibu. Terus kayak ada juga yang bilang
apa sih kalau pakai hijab tuh cari kerjanya tuh susah, orang-orang tuh nggak mau kalau misalnya karyawannya berhijab gitu. Astagfirullahalazim, itu adalah omongan-omongan yang benar-benar salah banget. Karena yang pertama, untuk masalah rezeki, itu rezeki udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita berhijab atau enggak, itu sebenarnya rezekinya udah ada. Jadi nggak berpengaruh. Kamu nggak berhijab itu rezekinya bakal banyak terus. Kamu nggak berhijab itu bakal nggak ada sama sekali rezekinya, itu enggak sama sekali. Rezeki itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang memiliki rezekinya masing-masing, tergantung usaha kita dan ibadah kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, untuk ngikutin kayak apa sih jadwal kayak gitu, nggak ngikutin tren, itu salah besar. Sekarang banyak banget tren-tren wanita muslimah yang lebih kekinian dengan tetap menggunakan jilbab atau tetap mengeluarkan jilbabnya sampai menutupi dada. Itu masih tetap keren. Sekarang banyak banget tren-tren muslimah yang bagus banget. Jadi bukan alasan untuk kita nggak berhijab karena alasan-alasan tertentu. Banyak banget perempuan muslim yang bilang kalau misalnya kalau diajak berhijab itu bilangnya kayak, ih gue belum siap deh, kayaknya gue memperbaiki sholat dulu, puasa dulu, baru nanti jilbabnya. Itu sebenarnya gak benar, karena ketiga-tiganya adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan. Sholat adalah kewajiban, puasa adalah kewajiban, dan berhijab sendiri itu adalah kewajiban bagi seorang muslimah yang sudah mengalami fase balik. Jadi nggak bisa tuh yang tiga-tiganya harus nunggu siap. Nunggu siapnya tuh kapan? Sampai kapan harus siap? Kayak gitu. Jadi nggak bisa dipilih kayak gue mau sholat dulu deh, mau puasa dulu, nanti jilbabnya terakhiran. Enggak ya, karena sholat itu adalah kewajiban, puasa kewajiban, dan jilbab itu sendiri kewajiban. Ada beberapa yang mungkin masih salah dalam mengartikan jilbab itu sendiri. Jadi sebenarnya maaf saya hijab itu sendiri tuh apa sih? Yang kayak gimana sih hijab itu? Karena saya sendiri dulu pernah mengartikan kalau misalnya berhijab itu maksudnya tuh pakai kerudung kayak gini, kayak biasa kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak. Hijab itu adalah yang menutupi anggota tubuh kita yang dianggap aurat dari atas kepala sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Dan sifatnya itu nggak boleh transparan. Jadi harus bener-bener nggak transparan gitu, tapi nggak tebal lah ya, tebal. Jadi nggak transparan, nggak ketat atau membentuk lekukan tubuh. Jadi itu yang dinamakan hijab. Jadi saja dari saya, kesimpulannya adalah hijab adalah kewajiban bagi wanita muslim yang harus dikerjakan ketika dia sudah mencapai fase balik. Jadi harus dikerjakan, itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurangnya hanya milik saya dan lebihnya hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.